The 40X Law of Power. Ini saya coba sharing, kita bahas bersama di hukum ke-19 ya, atau bab 19 tentang ketahuilah siapa yang Anda hadapi dan jangan singgung perasaan orang yang salah. Nah, di sini saya coba baca, nanti kita akan ada studi kasusnya ya. Saya coba baca dulu. Ada banyak jenis orang yang berbeda di dunia ini, dan Anda tak boleh menduga bahwa semua orang akan bereaksi sama terhadap strategi Anda. Jika Anda menipu atau mengakali sebagian orang, maka mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dengan membalas dendam. Mereka adalah serigala berbulu domba. Pilihlah korban, teman-teman ya, semuanya. Pilihlah korban dan musuh ya. Korban dan musuh. Pilihlah korban dan musuh Anda dengan hati-hati. Jangan pernah menyinggung perasaan atau menipu orang yang salah. Jadi di sini sudah kita bisa lihat, kita harus memantau siapa orang-orang yang bisa kita ganggu, siapa orang-orang yang bisa kita intervensi, siapa orang-orang yang bisa kita manipulasi terkait kepentingan kita. Dalam konteks buku ini ya, jangan singgung perasaan orang yang salah. Pilihlah korban atau musuh yang tepat dalam hal ini. Nah, studi kasusnya adalah, ini masih di bab 19 ya. Ada, judulnya adalah Si Gagak dan Domba. Seekor gagak yang gemar membuat onar duduk di punggung seekor domba. Nah, si domba bertentangan dengan keinginannya, membawanya maju mundur oleh si domba. Lama sekali, dan akhirnya domba berkata, "Jika kau memperlakukan seekor anjing dengan cara ini," maju mundur di punggungnya itu ya, si gagak itu, "kau akan mendapat ganjarannya dan mati di antara deretan gigi-gigi tajamnya," kata si domba kepada si gagak. Mendengar ucapan itu, si gagak membalas, "Aku tidak suka pihak yang lemah. Aku tidak suka pihak yang lemah dan hanya menyerah kepada pihak yang kuat. Aku tahu siapa yang bisa kugertak dan siapa yang harus kusanjung," kata si gagak. "Dengan cara ini, kuharap aku bisa memperpanjang hidupku hingga usia tuaku," kata si gagak. Apa makna yang tersirat dalam sebuah dialog ini antara si gagak dan si domba? Nah, sesuai teman-teman, sesuai dengan judul di bab 19, di buku The 48 Law of Power atau 48 hukum kekuasaan, itu sesuai. Kita harus bisa memilih korban atau musuh yang akan kita dalam tanda kutip ya, telikung, kita tipu dalam tanda kutip lagi, kita intervensi dalam tanda kutip lagi ya, dan banyak hal. Jadi kita tidak bisa serampangan memilih siapa orang yang akan kita pengaruhi, siapa orang yang akan kita intimidasi dalam tanda kutip sesuai dengan kepentingan apa yang akan kita lakukan, teman-teman. Seperti itu. Kita harus mempersiapkan diri. Sikap kita, knowledge kita, semuanya. Nah, makanya buku ini dilarang di Amerika dan ini beredar di salah satu di negara Indonesia. Dengan contoh kasus si gagak dengan si domba ini, kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwa selain kita harus mempersiapkan diri kita pada saat kita akan mempengaruhi, akan menipu, akan melakukan sebuah intimidasi pada seseorang, kepada sebuah institusi, pada suatu kelompok, apapun itu yang akan keluar pada diri kita. Jadi kita harus memilih, memilih musuh kita, memilih korban kita siapa, karena itu akan menyesuaikan nanti, jangan sampai gagal seperti si gagak ini kepada si domba. Karena tahu si gagak, domba tidak memiliki gigi yang tajam. Karena tahu si gagak, domba tidak akan bisa menghajar, membunuhnya, karena dia terlalu besar, karena di punggungnya dia tidak gesit, dan dia adalah sebuah herbivora. Nah, itulah. Justru dengan seperti itu, gagak pintar dalam hal ini ya, dalam konteks ini dia pintar bisa memilih. Karena di bulunya domba ada mungkin kutu-kutunya,
ada apa yang bisa dimakan oleh si gagak, dan dia berisiko sangat kecil untuk digigit, berisiko sangat kecil untuk akan dilawan oleh si domba. Karena itulah si gagak memilih lawannya, memilih korbannya. Nah, itu yang bisa dipetik di bab 19 ini. Saya coba ulangi ya. Judulnya adalah ketahuilah. Ini menjadi quote kita hari ini adalah ketahuilah siapa yang Anda hadapi dan jangan singgung perasaan orang yang sakit.